Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Dan di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian hal-hal apa saja yang wajib kalian perhatikan saat mengikuti tes SKD CPNS tahun 2023. Dan aku juga mau minta maaf karena ini baru banget ya aku update videonya, padahal sudah memasuki hari ketiga pelaksanaan SKD CPNS. Tapi karena aku baru ada waktu gitu ya buat video, jadi aku sekarang buatkan videonya untuk kalian. Karena ternyata sampai saat ini juga masih ada yang tanya gitu ke aku tentang berkas-berkas apa aja sih yang harus dibawa. Lalu ada yang tanya juga tentang pakaian. Dan yang paling parah adalah masih ada beberapa orang yang belum tahu gitu ya kapan sih dia itu dapat waktu pelaksanaan tes SKD itu. Jadi di video kali ini aku mau bahas dan semoga dapat menjawab dan juga membantu kalian agar pelaksanaan SKD nanti dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, di sini aku mau kasih tahu kalian apa aja sih tata tertib aturan pakaian yang harus digunakan saat pelaksanaan tes SKD nanti. Yang pastinya para peserta itu wajib ya menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Dengan ketentuan yang pertama, kemeja atas berwarna putih polos, dilarang menggunakan kaos. Ini maksudnya wajib ya luarannya itu kemeja, tapi kalau kalian mau pakai kaos dalam itu nggak apa-apa, yang asalkan warnanya juga putih ya teman-teman, supaya nggak kelihatan gitu kaos dalaman kalian. Jadi intinya adalah putih polos ya, kemeja putih polos, dan saran dari aku itu yang lengan panjang ya teman-teman. Lalu untuk bawahan itu adalah celana panjang atau rok panjang berwarna hitam polos. Ini bahan untuk kainnya itu dilarang menggunakan jeans ya teman-teman. Jadi untuk bahan kainnya itu adalah seperti celana-celana kantoran gitu. Lalu yang ketiga adalah sepatu yang kalian gunakan itu wajib ya berwarna dominan hitam. Dan sepatunya itu tertutup ya, nggak harus yang pantofel sebetulnya, tapi sepatu kain yang memang dominan hitam itu juga diperbolehkan teman-teman. Jangan ada corak sama sekali, supaya kalian itu terlihat sopan dan rapi. Intinya itu nggak boleh ya kalian pakai sendal, wajib sepatu warna dominan hitam. Dan buat teman-teman yang pakai jilbab gitu ya, wajib yang berwarna gelap, dan saran dari aku ya hitam aja gitu. Dan selanjutnya adalah kalian tidak boleh menggunakan sabuk. Kenapa? Karena nanti sebelum masuk ruang ujian itu kalian akan melewati metal detector. Jadi di situ unsur logam sama sekali tidak diperkenankan. Nah, pengalaman aku tahun lalu itu karena aku pakai sabuk, jadi itu wajib dilepas dan ditaruh di loker. Ya akibatnya celanaku aku pegang terus gitu teman-teman, biar nggak kedodoran. Saran dari aku, kalian gunakanlah celana yang memang pas di tubuh kalian. Lalu saran dari aku ya teman-teman, kalian jangan deh gunakan aksesoris apapun, baik itu gelang, baik itu kalung juga. Jam tangan pun sebetulnya itu nanti bisa aja ya kalian disuruh taruh di loker. Jadi percuma kalau kalian gunakan aksesoris tersebut. Oke, mungkin itu tadi untuk bahas pakaian ya. Jadi sekarang di sini aku mau bahas hal-hal apa saja yang perlu dibawa dan perlu kalian cermati saat nanti mengikuti pelaksanaan tes SKD. Berkas yang wajib dibawa itu adalah KTP asli, atau kalau kalian nggak punya KTP itu bisa diganti dengan surat pengganti KTP asli yang masih berlaku, atau diganti juga dengan kartu keluarga asli, atau kalian juga bisa ganti KTP itu dengan salinan KK yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, kalian itu wajib membawa kartu tanda peserta ujian yang bisa kalian print gitu ya di halaman SSCASN kalian. Nah, ada juga nih syarat tambahan khusus peserta yang pelaksanaan tesnya itu di luar negeri, yaitu wajib membawa paspor atau kartu masyarakat Indonesia di luar negeri. Dan berikutnya, kalian itu wajib ya untuk membawa pensil kayu, bukan pensil mekanik. Itu kan ada ya pensil-pensil yang tinggal pencet-pencet gitu ya. Jangan bawa yang kayak gitu teman-teman. Wajib pensil kayu. Dan ini tentunya yang udah diraut ya, supaya nanti pelaksanaan tes kalian tinggal pakai saja. Lalu berikutnya adalah peserta itu wajib hadir 60 menit sebelum pelaksanaan tes dilakukan, yang bertujuan memang untuk melakukan registrasi. Lalu juga akan dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas yang tadi disyaratkan itu untuk dibawa. Nah, nanti begitu kalian selesai melakukan registrasi itu akan diberikan PIN oleh panitia. Jadi
teman-teman wajib ya catat baik-baik PIN yang sudah diberikan untuk kalian nanti melakukan ujian. Dan selanjutnya adalah cara kalian itu mengecek gitu ya jadwal pelaksanaan ujian, karena ini ada juga ternyata beberapa teman kalian yang belum tahu gitu pelaksanaan ujiannya kapan. Jadi saran dari aku, kalian coba deh kunjungi website resmi dari instansi yang kalian lamar, karena biasanya disitulah informasinya akan muncul. Dan kalau kalian itu nggak nemuin ya, kalian bisa searching aja di Google gitu ya, kalian cek jadwal pelaksanaan SKD di instansi apa dan juga formasi apa. Nah, aku mau kasih tahu di sini khusus untuk instansi Kejaksaan RI itu udah dijelaskan dengan lengkap ya terkait jadwal-jadwal pelaksanaan SKD ini, dan bahkan tiap-tiap formasi itu ada jadwalnya sudah dijabarkan, dipisah gitu ya teman-teman di tiap formasinya. Nah, kalian bisa akses aja website dari biropek.kejaksaan.go.id atau kalian bisa akses aja linktree/biropek. Atau mungkin nanti aku sertakan ya linknya di kolom deskripsi di bawah. Jadi kalian bisa scroll aja baik-baik gitu ya nama kalian. Takutnya nama kalian itu kelewatannya, supaya kalian itu nggak ketinggalan jadwal pelaksanaan SKD-nya. Semisal gitu ya nama kalian itu nggak ada, padahal kalian itu udah cari dengan seksama gitu. Saran dari aku, kalian coba deh cepat-cepat hubungin pihak dari instansi yang kalian lamar, supaya nanti kalian itu bisa dibuatkan jadwalnya dan ya kalian tetap bisa mengikuti seleksinya dengan baik. Oke, mungkin segitu aja teman-teman, sedikit informasi tentang hal-hal apa saja yang harus kalian perhatikan saat mengikuti tes SKD nanti. Dan buat teman-teman yang mungkin udah tes ya di hari sebelumnya itu, bisa nih kalian sharing-sharing gitu ya di kolom komentar yang ada di bawah, skor SKD kalian itu berapa sih? Supaya jadi acuan buat teman-teman kalian yang mungkin juga belum ikut tes SKD. Oke, sekian informasi yang dapat aku sampaikan. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.